video pembelajaran. Jadi setiap satu pokok bahasan saya buat video pembelajarannya. Terus berusaha sampai akhirnya tahun 2011 buku ini mendapatkan penghargaan dari pemerintah sebagai penerima insentif buku ajar tahun 2011. Dan ini artinya buku ini bisa digunakan bukan hanya di UMN tetapi di seluruh Indonesia. Terima kasih, saya bersyukur sekali. Kemudian tugas saya ini adalah mengajarkan kepada mahasiswa untuk menulis dengan baik, mengajarkan cara bagaimana menulis dengan menarik. Sampai akhirnya muncul pertanyaan dari salah satu mahasiswa, Bu Niknik bisa menulis fiksi tidak? Wow, itu adalah pertanyaan yang sangat menantang saya. Mengapa demikian? Seorang Pramudia Anantatur mengatakan bahwa setinggi apapun ilmu yang kita miliki, seluas apapun pengalaman yang kita alami, tetapi kalau tidak menuangkannya ke dalam tulisan, ia akan hilang dari sejarah. Karena itu, menurut Pramudia Anantatur, menulis adalah proses keabadian. Ya, menulis adalah proses keabadian. Mengapa tidak? Nah, dengan dasar itulah saya mulai menuangkan pikiran saya ke dalam tulisan. Saya mulai menuangkan unek-unek saya ke dalam tulisan, rasa sakit hati saya ke dalam tulisan, rasa bahagia saya ke dalam tulisan. Semua saya tuangkan ke dalam tulisan sehingga menjadi terapi buat saya. Menulis adalah terapi buat saya. Jadi Bapak Ibu yang merasa sesuatu ada di dalam hati yang mengganjal, tuangkan ke dalam tulisan. Itu akan hilang, ya. Justru akan abadi diingat oleh sejarah. Kemudian saya mulai mencoba menulis sebuah cerpen yang berjudul PPS, Perempuan Pembawa Sial. Mengerikan ya, Perempuan Pembawa Sial. Kemudian itu menjadi sebuah cerpen. Ini pernah saya kirimkan ke bos surat kabar tapi ditolak. Kemudian berubah menjadi cerita bersambung yang berjudul Bukan Perempuan Biasa, juga ditolak. Sampai akhirnya saya pikir, oh saya berarti harus memperbaiki lagi. Akhirnya menjadi sebuah novel yang berjudul Saatirah. Nah, ini novelnya, Saatirah. Terima kasih. Saya tidak akan bercerita tentang Saatirah. Saya hanya bersyukur karena yang pertama, tadi pagi saya mendapatkan SMS dari teman saya, bukan teman, pembaca Saatirah. Dia katakan, Mbak Niknik, terima kasih hasil karya Mbak Niknik, Saatirah telah mengantarkan saya menjadi seorang magister sastra. Jadi Saatirah dijadikan objek dalam penulisan tesisnya. Kemudian yang kedua, dalam seminggu yang lalu ada seorang produser film yang tertarik mengangkat Saatirah menjadi sebuah film layar lebar. Mudah-mudahan terwujud. Baik, inilah Saatirah di mata pembaca. Bagi saya, satira itu mencerminkan dari suatu filosofi yang mengatakan, atau quote yang mengatakan, to love a perfect person perfectly. Setelah saya baca buku itu, saya merasa, saya gergetan, gemes banget saya. Semoga satira bisa selanjutnya menjadi inspirasi buat wanita-wanita Indonesia. Sukses untuk Bu Niknik yang sudah bisa meluapkan apa yang terjadi di lingkungan kehidupan. Semoga novel berikutnya lebih hebat dari sekarang. Gimana? Satira tuh bagus banget kalau pertama kali gue baca. Tapi ya pastinya lo tuh harus siap-siap mental deh. Kalau enggak lo gak bakal siap buat kawin. Oh gitu ya. Oke, terima kasih ya. I'm really interested to Saatirah herself. I think she is a very strong woman, a very strong one. Niknik mencoba menggambarkan wanita Indonesia seutuhnya. Wanita yang taat, patuh, mengabdi kepada suami. Saya yakin banyak laki-laki Indonesia yang menginginkan istri seperti seorang Saatirah. Saatirah, mungkin itu jalannya buat kenal sosok perempuan yang seru, asik, agak sedikit konservatif kali ya.
Tapi juga kalau mau cari sejati perempuan yang agak-agak tahu hidup, yuk baca Satira yuk. Thanks Mbak Nini yang sudah bawain Satira buat kita. Dan buat teman-teman yang nonton, buat teman-teman yang hadir, ayo kita bikin versi Satira yuk buat hidup kita sendiri. Thanks Mbak Nini. Iya, terima kasih. Wow, saya yakin semua laki-laki di dunia ini ingin istrinya seperti Saatira, begitu katanya. Baik, nanti penanya akan berhadiah satu novel Saatira. Teman-teman yang saya banggakan, anak saya, keluarga saya, sayang suami saya tidak hadir. Pak Ijo, usianya 105 tahun. Wow, luar biasa, panjang sekali usianya. Lalu dikebumikan, lalu dimakamkan, sudah selesai. Iya kan? Sudah selesai, tidak ada cerita. Tapi seorang Khairil Anwar, usianya berapa tahun? Hanya sekitar 30 tahun, 30 sampai 40 tahun. Tetapi dia masih hidup sampai saat ini. Ya. Saya berharap suatu saat nanti, walaupun saya sudah dikebumikan, karya-karya saya tetap akan dikenang oleh masyarakat. Dengan demikian, rencananya di bulan Mei 2013 saya akan meluncurkan sebuah novel yang berjudul Aikido. Insya Allah, mohon doanya. Baik, itu saja. Selamat menulis sampai di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.